Jabir ini ayatnya berkenaan dengan musyawarah, sedangkan hadisnya ini berkenaan dengan istikharah. Jadi ada kaitannya. Ya, ini ketika kita ingin memusyawarahkan misalkan masalah kita ingin berjualan, ragu, ya, maka kita beristikharah dulu, kemudian baru bermusyawarah. Kalau kita masih ragu setelah istikharah. An Jabirin radhiyallahu anhu, dan Jabir radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Jabir, kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimu ngajano sinten Nabi nak ing kita al istikharata istikharah fil umuri ing dalam pira-pira perkara kuliah ya sekabehane perkara. Semua perkara yang kita hadapi itu dianjurkan oleh Nabi untuk kita itu istikharah. Misalkan contohnya kita mau ngambil mantu, kok ragu apik ndak bocah kuwi itu. Dia ragu, sudah penelitian sudah apa masih ragu, maka istikharah. Ya, kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah yang memilihkan itu mudah, hati kita seandainya itu baik untuk kita, dibuat hati kita mantap gitu. Dan dimudahkan perjalanan menuju yang kita tuju gitu. Nah, jadi kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita jarang minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ragu, ya kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 2 rakaat itu saja. Tanda-tandanya kita yang terbagi yang ini dan ini nopo. Tandanya ya dimudahkan oleh Allah itu saja. Ada 3 pilihan. Iya. Nah, terus yang terbaik untukku yang mana gitu kan. Maka istikharah. Istikharah dulu. Hasil dari istikharah adalah kemantapan hati. Iya, mantap kemana itu dijalankan itu saja. Enggak harus mimpi, enggak harus diketoki sesuatu, enggak harus seperti itu, tidak. Jadi inilah pentingnya kita belajar istikharah. Ini nanti dibacakan maksud dari istikharah. Jadi nanti ketika kita setelah istikharah itu Allah memberi kemantapan hati kepada kita untuk memutuskan sesuatu, itu yang pasti seperti itu. Dan Allah mengarahkan yang terbaik untuk kita dan memalingkan dari sesuatu yang buruk terhadap kita. Secara otomatis kita setelah sholat terus berdoa kepada Allah, sudah kita jalani saja kehidupan itu. Nanti akan dibimbing oleh Allah sendiri seperti itu. Jadi sudah mantap akhirnya itu. Akhirnya mantap dengan sendirinya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat Nabi, diajari istikharah di semua perkara. Di segala urusan yang akan kita hadapi itu diistikharahi. Kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasurati seperti ngajari surah minal Qur'ani sange Al-Qur'an. Jadi benar-benar ini sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu matur sinten Nabi, idza hamma ing dalem nalikane karep sapa ahadukum salah siji kabeh bil amri ing dalem perkara, kelawan suatu perkara. Jika kalian itu ingin berbuat sesuatu, melakukan suatu perkara, baik mantu, baik mau nikah lagi atau mau nikah nggih, baik mau pekerjaan, baik mau misalkan mau melepaskan pekerjaan misalkan nggih. Nah, yang terbaik apakah pekerjaannya tak lepaskan atau tidak gitu. Maka jalan satu-satunya adalah minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu mengetahui yang akan terjadi yang terbaik untuk kita tidak tahu. Kemudian falyarka mongko becik salat sapa ahad rakaataine ing salat 2 rakaat min ghairil fardhi saking liyane salat fardu. Salat istikharah itu hanya penamaan saja, aslinya ya salat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya, iya ada doanya. Maka yang terpenting di doanya itu nanti. Itu yang terpenting, maksud dari istikharah ya di doanya itu nanti. Jadi min ghairi fardhi bukan sholat fardu, berarti sholat sunnah. Sebenarnya sholat istikharah, sholat hajat yang dimaksudkan hanya penamaan saja. Sebenarnya ya sholat sunnah 2 rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus kemudian berdoa. Sebenarnya seperti itu hanya penamaan orang saja. Nah, istikharah ya. Iya, karena dia mau minta pilihan kepada Allah maka dikatakan sholat istikharah seperti itu gitu. Nah, jadi masalahnya ya sudah niat sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala gitu. Jadi kita nggak sulit-sulit di dalam memahami.
Terus kemudian ketika kita menghadapi suatu perkara kita dianjurkan dan benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat tsummal yaqul, kemudian kita dianjurkan berdoa ya. Sapa ahad. Doane Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Allahumma du Allah. Ini saat temene ingsun iku astakhiruka, minta pilihan sapa ingsun ka ing panjenengan. Minta ya Allah, aku iku milih sing endi. Itu. Ya. Nek mek mantu iki sidot apik mantu to ora ya ngono. Jare wong kok ngene, jare wong kok ngene. Biasane nek gang jedar utawa kan omongane wong kadang kan ngoten ya. Ha piye iki malah ragu, maune mantep malah ragu misalkan. Maka minta pilihan kepada Allah nggih. Bil mika klani panjenengan wa astaqdiru kalan nyuwun pesten yok takdir sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah bi qudratika kelawan kekuasaane panjenengan. Ya. Maka aku minta takdirmu ya Allah karena engkaulah yang mentakdirkan, yang berkuasa menakdirkan. Wa salu kalan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah min fadlikal adim saking keutamaane panjenengan al adimi kang maha agung. Fa innaka mongko satene panjenengan iku takdiru. Iki dihafalkan bagus, gak dihafalkan ya dilafatkan semakna ini gitu. Semakna ini itu boleh dengan bahasanya sendiri. Semakna ini boleh. Mboten napa-napa. Heeh. Heeh, mboten napa-napa, gak masalah nggih. Ngrepek ra apa-apa digawa nggih. Iya. Fa innaka mongko saten panjenengan nggih iku takdiru nggih. Nakdir panjenengan wala aqdiru lan ora kuwasa sapa ingsun nggih. Nakdir. Dadi sing nakdir panjenengan mboten kula ya Allah ngoten. Wala akdirun lan ora kuwasa nakdir sapa ingsun. Sing nakdirno sesuatu jenengan ya Allah. Ing kula niku mboten saged gitu. Jadi maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lamu lan weruh panjenengan nggih. Wala a'lamu lan ora weruh sapa ingsun. Jenengan ngerti ya Allah, aku gak ngerti. Ngerti apa? Ngerti yang akan terjadi, apa yang aku pilih apakah baik untukku atau tidak. Maka Allah yang tahu. Maka kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya urusan beres ketika kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa anta alamul ghuyub, wa anta utai panjenengan ya Allah iku alamul ghuyub, zat kang mengetahui yang gaib. Jadi engkau ya Allah Maha mengetahui yang gaib, aku tidak. Apalagi dukun malah tidak gitu. Kan ngono. Ketika kita ragu, waduh iki sida nikah ta ora. Kuwi wetone dina iki. Anakku wetone dina iki. Wah, gak apik iki kaya takok ning ngene dukun, apik ta ora iki? Oh, apik, diakali wae metu kok guritan. Kan ngono terusan dukune. Ya seperti itu kan. Aja metu kok lewat lawang. Iya, aja metu kok lewat lawang ngarep, metu kok guritan. Nek kok guritan apik kan ngono. Bukan seperti itu. Kita berdoa. Iya, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya. Ngono budal lewat ngidul kan ngono. Itu karena apa? Dukun itu merasa dia mengetahui yang gaib. Engko nek lewat kongguritan selamat, nek lewat kong ngarep gak selamat. Berarti dukun mengetahui yang gaib itu. Padahal yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dadi wong Jawa kadang ngomong angel, gawe dina bingungi. Lho kenane iku aku lagi bar acara gawe dina mbek wong-wong ya aku melok ngetutno gitu. Melok nyopiri mobile. Nggih dina bingung. Dina iki, wah nek dina iki aja iki geblake mbak iki. Dina iki geblake mbak iki. Aku ngene, sing dipilih dina antara 20 sampai jangan sampai lebih dari 25 katakanlah seperti itu. Tak kongkon sing dina kabeh kono geblake kabeh men rasi itu. Oh angger geblake iki gak oleh, geblake iki gak oleh ngene. Dan itu tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang menyulitkan saake anak-anak awak dhewe ora sida-sida nikah itu. Ya sudah. Nah, ya sudahlah, karena itu sudah menjadi tradisi ya kita toleransi dalam arti ya sudah jangan bertengkar gitu saja. Iya, kita ewoh misalnya ya sudah mengikuti misalnya ewoh umumnya ulan mulut ya melok ulan mulut kan seperti itu. Mulai Rejab kita ikut Rejab gitu aja biar tidak menjadi fitnah di masyarakat. Itu dibolehkan dalam rangka menolak fitnah. Ojo jarak ewoh suro jangan, karena itu menjadi fitnah di masyarakat meskipun kita tidak punya keyakinan ke arah situ gitu. Karena keyakinan seperti ini belum dipublikasikan oleh seluruh ustadz dan para kiai. Seandainya dipublikkan, insya Allah masyarakat nanti paham.
Iya. Nah, kemarin juga seperti itu, orangnya bilang begini orangnya bilang begini, kabeh dino iku yo apik, tapi awak dhewe iki was-was wong Jawa kan seperti itu. Ya hilangkan was-was itu, karena was-was itu adalah bisikan setan itu. Nah, maka kita mantap bismillah, kalau kita masih ragu di hari apapun itu kita sholat istikharah, itu ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya sholat istikharah. Kan kita menentukan tanggal 1 Nah, tapi kita masih muncul keraguan. Nah. Kita musyawarah istikharah. Nah. Tapi kita tetap melaksanakan tanggal 1 itu. Ya istikharah. Kita rubah. Ya kita istikharah dulu. Nanti berubah atau tidaknya kan setelah istikharah. Nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya sudah. Iya. Nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istikharah dulu ya. Karena Allah yang mengetahui yang gaib. Seandainya hari ini nikah, apa yang terjadi? Seandainya tidak, apa yang terjadi? Seandainya ambil mantu ini, apa yang terjadi? Ambil mantu ini, apa yang terjadi? Jika tidak, apa yang terjadi? Itu Allah yang tahu. Gitu. Maka kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa itu? Wa ta'lamu wa la a'lamu nggih. Wa anta 'allamul ghuyub. Allah yang mengetahui yang gaib. Setelah anakku nikah dengan si ini, akibatnya bagaimana itu Allah yang tahu itu. Maka kita minta kepada Allah. Setelah kita minta kepada Allah, kita sholat 2 rakaat, kemudian berdoa ini, maka sudahlah, percayalah Allah akan memberi yang terbaik untuk kita itu. Allahumma do Allah. Nah, iki sing penting ki memang doa ini ya. Doa ini sungguh luar biasa. Makanya kita itu sudah diberi fasilitas untuk segala macam urusan dalam kehidupan ini dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya solusinya sebenarnya kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan kembali kepada orang pintar atau si dukun ya. Dukun ben gak payu mira oleh gulo. Oleh gulo. Iya. Ini gak oleh gulo nih. Iya, kan seperti itu nggih. Terus kemudian Allah madallah ing kunta. Ing kunta lamun ana sinten panjenengan iku tak lamu weruh panjenengan, ya jelas Allah pasti tahu anna hadzal amra sak temene nggih. Iki rupane al amra urusan iku khairun bagus li kanggo kula fi dine dalam agama kula nggih. Ya Allah nek pancen urusan ini apik kanggoku, kanggo agamaku, sesuatu yang aku perbuat ini baik untukku dan untuk agamaku gitu. Wa ma'asi dan baik untuk kehidupanku nggih. Baik untuk kehidupanku, ya ma'asi iki termasuk apa itu, termasuk baik untuk ekonomiku gitu. Wa akibati amri dan nggih, akibat dari urusanku nggih. Jika itu jenengan tahu bahwa itu baik untukku ya Allah nggih. Aqala utawa matur sinten ngaji ajili amri wa ajilihi nggih. Baik nggih. Ajili baik dalam waktu dekat nggih. Itu baik untukku, atau dalam waktu jauh itu baik untukku nggih. Maka faqduru maka fakdurhu nggih. Maka fakdurhu takdirkanlah nggih. Sesuatu tersebut untukku nggih. Maka takdirkanlah. Jika itu memang baik maka takdirkanlah. Mana apa mantu misalnya salat dulu 2 rakaat terus kemudian minta kepada Allah dengan doa ini. Nanti ya Allah kalau memang itu mantuku ini memang terbaik untuk anakku menurut panjenengan sampai tahu baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu jauh ya, baik untuk agama, baik untuk kehidupan, maka ya Allah takdirkanlah itu. Maka nanti seandainya itu memang baik ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak baik nanti akan dipisahkan, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu. Wa yassirhu lan mudahkanlah nggih hu ing urusan li kanggo ingsun ya Allah. Maka mudahkanlah itu. Jadi nanti akan ditakdirkan Allah dan dimudahkan kalau itu baik gitu. Kalau buruk maka akan dihalang-halangi oleh Allah dengan cara bagaimana agar supaya tidak terjadi gitu. Terus tsumma barik mongko nuli paring barokah panjenengan li dateng kula fihi ing dalam urusan tersebut dan berikanlah barokah gitu. Terus wa ing kunta lamun weruh sinten panjenengan nggih, wa ing kunta lamun ana panjenengan iku tak lamu weruh sinten panjenengan ya Allah anna hadzal amra ing sak temene iki yaiku rupane perkara urusan baik nikahno anak maupun nyekolahno anak maupun mondokno anak maupun misalkan pindah rumah dan lain sebagainya, hijrah misalkan nggih. Iku syarrun buruk li kanggo ingsun ya Allah fi dini ing dalam agama ingsun wa ma'asilan kehidupan ingsun yakni ekonomi nggih. Jika ini buruk ya Allah, seandainya anakku tak nikahkan dengan ini hasilnya nanti buruk untuk agama, buruk untuk apa? Untuk
ekonomi wa akibati amri dan akibat besok di hari belakang itu buruk nih. Aqala ajili amri wa ajilihi, Nabi berkata juga baik resikonya itu segera atau yang akan datang. Maksudnya segera terjadi keburukan atau yang akan datang akhirnya terjadi keburukan gitu. Allah jika tahu dan pasti Allah tahu fasrifhu mongko nggih malingno sinten panjenengan hu ing perkara ane saking ingsun, maka palingkanlah ya Allah. Artinya apa? Wis gak usah sedol lah itu. Maka Allah nanti akan memalingkan. Dengan cara apa? Bisa jadi misalnya pihak calon mantu gak sido nyelehno misalkan. Bisa jadi seperti itu. Gak sido Pak, ini anaknya gak purun atau wong tua kula mboten ngrestui. Bisa jadi. Jadi banyak cara Allah untuk menggagalkan itu. Maka seandainya kita kok setelah sholat kok ternyata wis gunem dadi kok gagal, gunung dadi lho iki misale, kok gagal, maka ini termasuk bentuk dari kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ojo nek gagal wong kan kadang muring-muring yo. Gunung wis dadi gagal ngono saling membenci akhirnya muring. Jangan, karena itu mungkin akibat dari doa ini. Nek diterusno elek akibatnya gitu. Mungkin kita misale ape besanan padha kancane. Bareng gunung wis dadi anaknya sing siti purek kan yo pasti kita istikharah dulu. Setelah itu ternyata salah satu ono sing purek kan ngoten. Gak gelem, ya sudah gak apa-apa, pisah gak jadi gak apa-apa. Itu berarti pilihan Allah, kita kan minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya istikharah. Gitu. Iya, aja merasa mirang-mirang wong tuwek, ojo. Dan itu termasuk bagian dari apa itu takdir Allah untuk menggagalkan, karena Allah tahu jika diteruskan itu tidak baik gitu. Karena apa? Karena kita sudah berdoa. Kita sudah sholat itu. Nah seperti itu. Nah, maka orang-orang yang beriman, orang yang suka istikharah itu nyantai aja apa yang terjadi setelah dia istikharah, meskipun coro mek mantu gunem wis dadi. Ojo mirang-mirang wong undangan wis kadung disebar. Ojo ngono, ya sudahlah diterima itu. Diterima itu. Itu yang terbaik bagi kita. Wah nek wong gelem ngono enak ya. Gak apa? Gak mudah sakit hati. Iya. Gitu enak gitu. Fasrifu anni kan ngono. Fasrifu anni nggih. Maka apa itu? Palingkan nggih perkara tersebut dariku ya Allah. Palingkan. Berarti dipalingkan sehingga enggak terjadi. Misalnya pekerja ya sudah dibuat berpaling, apabila tender malah gagal gak sido. Ya sudah seperti itu, enggak masalah, jangan menyesal gitu. Maka nanti akan buruk untuk agama kita kalau diteruskan. Meskipun itu tender misalnya pekerjaan yang sekiranya menghasilkan uang yang banyak, siapa tahu itu memang buruk untuk agama kita. Setelah kita punya uang yang banyak, kita jadi orang jelek gitu. Dari orang kufur nikmat, bisa seperti itu sehingga Allah gagalkan. Wasrifni lan mugi panjenengan apa niku? Nggih. Wasrila mungkin lan malingake panjenengan ni dateng ingsun anhu saking perkara tersebut. Ya dikongkon malingno nggih. Jadi perkara tersebut dipalingkan nggih. Jadi maksudnya kita malah berpaling, maune seneng pekerjaan tersebut malah gak seneng, misalkan seperti itu. Itu termasuk kita dipalingkan sehingga kita tidak merasa menyesal. Misalnya wis kadung seneng calon mantuku mang ternyata gagal, kan difasrifu, dipalingkan oleh Allah akhirnya gagal. Dan kita minta agar jiwa kita juga dipalingkan dari hal tersebut sehingga kita bisa ikhlas, bisa ridho gitu maksudnya. Ya, kita bisa ikhlas, bisa ridho sehingga kita tidak berfokus mana calon mantuku gak sido, gak jadi seperti itu gitu loh. Karena hati kita sudah dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut gitu. Itu contohnya mantu, pekerjaan juga seperti itu. Atau misalkan mau beli rumah juga seperti itu, mau pindah rumah juga seperti itu semuanya ya. Bisa ya. Itu contoh saja, malah paling mudah kan contohnya mek mantu. Contohnya mek mantu paling mudah. Wong kan mek mantu itu masalah besar nek batal itu. Iya, dolan bakso toh mie ayam ya padha-padha isone deh. Bakso toh mie ayam kan ngono. Bakso toh mie ayam. Langsung donga ya Allah nek pancen apa iku mie ayam itu baik untukku, untuk agamaku, kan mudahkanlah kan seperti itu. Kalau buruk maka ya palingkan ya Allah no, sehingga tidak jadi jualan mie ayam gitu. Seperti itu. Disebut bisa tidak bisa. Dalam riwayat hadis selanjutnya ini disebutkan apa hajatnya itu. Iya. Disebut. Enggak disebut pun enggak masalah nggih. Enggak disebut pun maksudnya yo perkaranya dia yang dimaksud, di dalam hatinya dia itu apa sudah cukup. Tapi ini ada riwayatnya disebutkan.
Apakah dia baik untukku ya Allah? Iya seperti itu. Wasrifni. Dulu aku juga istikharah mau menikah, istikharah, terus setelah istikharah dimudahkan hanya 2 bulan langsung nikah. Ya sudah, itu pasti yang terbaik, itu saja. Gitu. Yang namanya orang pasti ada sedikit keraguan kan, nggak mungkin yakin satu enggak. Ya ada sedikit keraguan, itu ya istikharah saja kita. Ya. Terus kemudian wakdur nggih, mugi nakdirake panjenengan li dateng kula nggih. Al khair ing kebagusan haitsu ing dalam sekirane kana ana apa khair. Kon nakdirno ning kebagusan yang lain. Kemudian Allah datangkan pekerjaan yang lain, bahkan pekerjaan tersebut yang tidak kita harapkan dari awal. Itu bisa nggih. Tapi itu pekerjaan tersebut yang kita tidak harapkan dari awal ternyata baik untuk agama kita, untuk kehidupan kita dan untuk anak-anak dan keluarga kita. Karena Allah yang lebih tahu, maka harus diterima nggih. Terus kemudian summa ardini bihi, ya Allah apa itu summa nuli ardini nggih, ngredoake panjenengan nggih ni ingsun bi kelawan kebaikan tersebut. Terusan kita minta agar hati kita ridho terhadap pengganti. Misalnya pengen kerja, tadinya pengen jadi polisi atau tentara, ternyata gagal. Setelah istikharah ternyata dipersulit oleh Allah jadi gagal. Terus ternyata jadi satpam misalkan itu. Ya sudah, ini minta kepada Allah agar ridho terhadap yang diberikan oleh Allah, solusi ini mau, gantinya ini mau. Karena gantinya ini menurut Allah itulah yang terbaik untuk kita. Berarti dia daripada dia di polisi lebih baik jadi satpam itu. Lebih baik apa? Lebih baik untuk agama ya, dan untuk kehidupannya itu. Lebih baiknya dia jadi satpam. Mungkin jika dia jadi polisi, dia akhirnya nanti korupsi atau apa, akhirnya dipenjara, kan bisa jadi. Itu. Nah, kan bisa jadi gitu. Maka itu hikmah di balik itu nggih. Nah. Atau jadi polisi, dia ini ternyata ngumbar perampok, dia ketembak oleh perampok, kan bisa jadi. Sehingga diganti oleh Allah yang terbaik, kamu itu jadi satpam gitu. Maka terimalah dan ridholah kamu jadi satpam gitu. Nih anake koncoku daftar polisi berkali-kali gak dadi, sekarang jadi tukang bakar apa itu? Bakar ngono iku kayak semacam jajanan anak paling ngono iku. Kayak semacam sosis bareng ngono iku lah. Nah, dia ngantek dijenengi apa tempat bakarnya jenengi bakar kenangan. Kenangan dia berkali-kali daftar polisi gak jadi. Ya dia harus ridho, ternyata dia itu baiknya yaitu kerjanya bakar kenangan.